Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, kelas B, dan bersama rekan-rekan saya ingin mempresentasikan tentang transformasi tegangan yang diampu dengan dosen Profesor Agus Pramono, STMT, Profesor DTech, dan mata kuliahnya adalah Mekanika Teknik. Dan beranggotakan adalah saya sendiri, Faisal Anwar, dan rekan saya, Akwan Sagar Darussalam, Tajudin, Muhammad Irfan, Fadullah, Eryani. Dan saya akan langsung membawakan materinya terlebih dahulu. Definisi transformasi tegangan adalah suatu teknik yang digunakan dalam analisis rangkaian listrik untuk mengubah tegangan dan arus dari satu konfigurasi ke konfigurasi lain yang berbeda. Transformasi tegangan sering digunakan dalam sistem tenaga listrik untuk mengubah tegangan dan arus listrik dari satu level tegangan ke level tegangan yang lain, seperti yang terjadi dalam transformator. Space vector didefinisikan sebagai suatu ruang 2 atau 3 dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa vektor. Vektor sendiri didefinisikan sebagai suatu besaran yang memiliki besar dan arah dalam ruang. Contoh dari vektor adalah gaya, kecepatan, percepatan, dan garis lurus yang menghubungkan kutub positif dan kutub negatif dari sebuah baterai. Dan inilah adalah contoh rumus serta perhitungannya. V sama dengan 2/3 per VA. Dalam kurung VA, dalam kurung T, dalam kurung plus VB, dalam kurung T, dalam kurung E, J2P per 3 plus VC, dalam kurung T, kurung E, min J2P per 3, di mana 2/3 adalah konstanta. VA dalam kurung T tutup kurung sama dengan VM sin dalam kurung usaha T tutup kurung. VB dalam kurung T tutup kurung sama dengan VM sin dalam kurung usaha T min 2P per 3 tutup kurung. VC dalam kurung T tutup kurung sama dengan VM sin dalam kurung usaha T plus 2Pi per 3 tutup kurung. Dan ini adalah sketsa dari space vector. Dan yang warna merah adalah VB yang menunjukkan menjulang agak nyamping ke atas. Dan yang VB yang satunya yang warna hitam itu adalah menghadap vertikal. Dan yang warna kuning itu V, agak nyamping ke bawah dikit. Dan yang VA dan VA itu berhadap secara horizontal. Dan yang VC ini yang warna biru ke bawah, menjulang ke bawah. Baik, bisa dilanjutkan. Selanjutnya ialah sistem alat. Di bawah ini ada dua diagram. Yang pertama itu diagram sistem kerja alat, yang sebelahnya lagi diagram blok space vector. Bisa dilanjut? Ya, modul sensor tegangan ZMPT 101B adalah sensor tegangan yang terbuat dari transformator tegangan ZMPT 101B. Sensor ini memiliki akurasi yang tinggi, konsistensi yang baik untuk tegangan dan pengukuran daya. Sensor ZMPT 101B ini bisa digunakan untuk mengukur tegangan sampai dengan 1000 volt AC dengan arus AC. Sensor ini sangat mudah digunakan dan juga memiliki multitune potensial yang untuk menyesuaikan output atau ADC. Jadi ini ada gambar rangkaian sensor tegangannya, lalu di bawah. Sebelum digunakan untuk melakukan pengukuran sensor, ZMPT 101B ini perlu dikalibrasi. Kalibrasi sensor tegangan ini dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan sensor dengan voltmeter
Pada proses pengkalibrasian, sensor tegangan ZMPT101B ini dipasang paralel dengan voltage regulator untuk melihat pembacaan dari sensor yang digunakan LCD 2x16 dan microcontroller Arduino Uno melihat keakuratan pembacaan dari sensor, maka tegangan yang mengalir juga diukur dengan voltmeter. Metode yang digunakan untuk kalibrasi sensor ZMPT 101B ini adalah regresi linier, yang hasil bacaannya dari ZMPT 101B dan voltmeter akan dibandingkan dengan dihitung galat presentase kesalahan pembacaan. Slide-nya sudah di ini ya. Nah, selanjutnya ialah sensor arus ACS721 adalah sebuah IC yang sudah dipaketkan yang berguna untuk sensor arus yang dapat menggantikan transformasi arus yang ukurannya relatif lebih besar. Jadi prinsip kerja dari sensor ACS721 ini sama dengan Hall effect sensor yang dimana beroperasi berdasarkan medan magnet. Hall effect sensor ini memanfaatkan medan magnet yang ada di sekitar arus untuk konversikan menjadi tegangan yang linear dengan perubahan arus. Nilai variabel dari sensor nantinya yang akan menjadi input microcontroller lalu kemudian diolah. Output dari sensor ini merupakan tegangan AC untuk dapat diolah oleh microcontroller. Sinyal AC dari sensor diubah menjadi sinyal DC oleh rangkaian penyearah yang terdapat pada sensor ACS721. Nah, kalibrasi pada sensor arus ini dilakukan dengan membandingkan pembacaan sensor arus ACS712 dengan alat ukuran lain atau ampermeter untuk melihat keakuratan pembacaan sensor tersebut. Kalibrasi sensor arus dilakukan dengan menghubungkan sensor ACS712 ke beban-beban yang berbeda, yaitu beban resistif, kapasitif, dan induktif. Kalibrasi sensor pada kondisi beban resistif ini menggunakan pemanas air listrik, beban induktif menggunakan bor listrik, dan beban kapasitif menggunakan kapasitor dengan 1 UF dan 10 UF yang dihubungkan ke seri sensor dan ampermeter. Selanjutnya, bisa dibacakan oleh Eryani. Ya, baik. Saya sendiri, Eryani. Di sini saya akan melanjutkan apa sih transformasi tegangan ideal? Transformasi tegangan ideal adalah transformasi tegangan yang tidak memiliki kehilangan daya dan tidak ada resistansi atau reaktansi dalam jaringan. Dalam transformasi tegangan ideal, rasio tegangan tetap sama dan hanya arah tegangan yang berubah. Nah, di sini ada beberapa contoh mengenai tegangan ideal, yaitu yang pertama, sebuah transformator memiliki rasio transformasi tegangan 5:1. Jika tegangan input atau primer adalah 220 V atau volt, hitunglah tegangan output atau sekunder yang dihasilkan. Nah, jadi di sini perlu kita ketahui dulu rasio transformasi tegangan itu 5:1, yang artinya tegangan ini diinput sebanyak 5 kali tegangan output. Nah, jadi kita dapat menggunakan rumus di bawah ini. Jadi tegangan output sama dengan tegangan atau rasio transformasi atau T, atau tegangan output sama dengan 220 V atau volt berbanding 5. Atau bagi 5, tegangan output sama dengan 44 volt. Jadi tegangan output yang dihasilkan adalah 44 volt. Nah, untuk yang kedua itu sebuah transformator mengubah tegangan dari 120 volt menjadi 480 volt. Jika arus input atau primer adalah 10 A,
berupa besar arus output atau sekunder yang dihasilkan. Berapa kan? Jadi di sini tuh transformasi tegangan ideal tidak mengubah besar arus. Arus input dan output akan memiliki besar yang sama. Jadi artinya di sini tuh arus output yang dihasilkan adalah 10A. Baik, boleh dilanjut. Slide selanjutnya. Ya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan lanjutkan yaitu transformasi tegangan non ideal. Sebuah transformasi memiliki rasio transformasi tegangan 2:1. Tegangan input adalah 220 volt dan restansinya gulangan primer adalah 5 ohm. Hitunglah tegangan output dari arus output jika resistasi gulangan sekunder adalah 10 ohm. Nah, di sini kita akan menjawab ya teman-teman. Dalam transformasi tegangan 0 non ideal perlu mempertimbangkan resistansinya, gulungan untuk menghitung tegangan dan arus output. Tegangan output dengan dalam kurung tegangan input atau rasio transformasi, resistansi sekunder atau resistansi primer, resistansi dan sekunder. Nah, tegangan output dalam kurung 220 volt atau 2, lalu dalam kurung 10 ohm atau 5 ohm tambah 10 ohm. Nah, tegangan output sama dengan 110 volt dalam kurung 10 ohm atau sampai dengan 15 ohm. Tegangan output 110 ohm, 110 volt dalam kurung 2/3. Tegangan output juga 37,33 volt. Nah, arus output dalam kurung di sini arus input atau rasio transformasi atau restansi primer dan sebagainya. Arus output ini dalam kurung adalah 10A. Lalu dalam kurung 5 ohm atau 5 ohm plus 10. Nah, di sini ada arus output lagi nih, ada beberapa sekitar 4 sampai 5. Arus output yang 20A dalam kurung 5 ohm sampai 15 ohm, lalu arus output 20A 1/3 dan arus output 6,5A. Ya, selanjutnya. Ya, mungkin cukup presentasi kami sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.